Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Julianti, NIM saya 3402210048 dari kelas reguler manajemen B. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai payback period atau PP dan average rate of return atau ARR. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai payback period, di mana payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proceed atau aliran kas neto net cash flow. Di sini ada rumus untuk rumus payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun, dan ada juga yang kedua rumus payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek sama jumlahnya setiap tahun. Lalu di sini juga ada average rate of return, yaitu merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT dengan rata-rata investasi. Di sini rumus ARR adalah rata-rata EAT average earning tax dibagi rata-rata investasi average investment dikali 100%. Nah, di sini saya sudah membuat contoh. PT Adijaya saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut sebagai berikut. Di sini mesin A investasinya 28 juta, umur ekonomis 6 tahun, nilai residunya 0, EAT-nya 8 juta semuanya dengan jumlah yang sama. Untuk mesin B investasinya 32 juta, untuk umur ekonomisnya 6 tahun, nilai residunya 5 juta, EAT-nya ada yang 9, berbeda-beda jumlahnya, 9 juta, 7 juta 500, 6 juta, 4 juta, 3 juta, dan 1 juta. Tingkat bunganya sebesar 15%. Nah, di sini saya akan mempraktekkan cara mengisi kolom-kolom ini. Di sini sudah terdapat kolom, kita akan mengisinya dengan untuk EAT di sini sama dengan klik 8 juta, lalu F4, enter. Nah, di sini kita tarik sampai semuanya. Untuk depresiasi rumusnya adalah sama dengan SLN cost-nya yaitu initial investment 28 juta, titik koma, F4, titik koma, lalu untuk salvage-nya yaitu kita memasukkan nilai residu F4, titik koma, dan untuk life-nya 6 tahun, berarti kita ketik 6 kurung tutup, enter. Nah, di sini kita tarik, hasilnya sama semuanya. Untuk cash flow rumusnya sama dengan EAT ditambah dengan
depresiasi. Enter. Tarik ke bawah. Nah, lalu untuk rata-rata di sini kita bisa dengan cara blok, lalu klik average. Untuk mesin B, rumus depresiasinya menggunakan SYD. Kita masukkan cost 32 juta, F4, titik koma, lalu salvage-nya 5 juta, F4, lalu titik koma. Untuk live-nya sama dengan yang mesin A, yaitu 6, titik koma, per-nya kita klik 1, kurung tutup, enter. Nah, kita tarik. Di sini otomatis nilainya akan berbeda. Lalu untuk cash flow, rumusnya adalah sama dengan EAT ditambah depresiasi. Kita tarik. Nah, untuk rata-rata di sini kita bisa klik lagi average. Nah, di sini sudah ada hasil rata-ratanya. Lalu di sini kita akan mengisi payback period. Payback period pada mesin A yaitu sama dengan initial attention dibagi rata-rata cash flow. Enter. Nah, untuk mengisi payback period pada mesin B, ada beberapa langkah yang harus dikerjakan dulu. Di sini, investasi awal kita isi dengan sama dengan 32 juta, enter. Lalu cash inflow tahun ke-1 sama dengan 16 juta, enter. Untuk invest belum kembali, di sini kita isi dengan sama dengan 32 juta dikurangi cash flow 16 juta, enter. Lalu untuk cash inflow tahun kedua kita isi dengan sama dengan 13, enter. Invest belum kembali pada tahun kedua kita isi dengan invest belum kembali pada tahun pertama dikurangi cash flow pada tahun kedua, enter. Lalu untuk cash inflow tahun ketiga di sini kita isi dengan sama dengan 11 juta, enter. Di sini untuk kelebihan rumusnya adalah sama dengan invest belum kembali pada tahun kedua dikurangi cash flow pada tahun ketiga, enter. Nah, di sini isinya bin, lalu kita isi
kelebihan bulan di sini sama dengan dalam kurung min kelebihan dibagi cash flow pada tahun ketiga lalu dikali 12 kurung tutup. Nah, baru setelah itu kita bisa mengisi payback period pada mesin B. Rumusnya yaitu sama dengan 3 kurung buka 36. Di sini 36 berasal dari kita menghitung 3 tahun. 3 tahun berarti 30 dikali 12, yaitu isinya 36. Di sini 36 dikurangi kelebihan bulan kurung tutup dibagi 12. Nah, untuk hasil payback period pada mesin A senilai 2,21 tahun yang berarti 2 tahun 2 bulan, dan untuk payback period pada mesin B yaitu 2,1 tahun yang berarti bisa disebut dengan 2 tahun 1 bulan. Selanjutnya di sini saya akan mengisi tabel ARR atau average rate of return. Di sini kita mengisi dengan rumus sama dengan 8 juta, enter. Lalu di sini kita tarik. Untuk depresiasi kita bisa dengan rumus sama dengan kita mengambil dari PP yang tadi, enter. Nah, di sini kita tinggal tarik. Di sini juga sama dengan cash flow pada PP, enter. Kita tarik. Untuk total pada average rate of return di sini menggunakan autosum. Nah, rata-rata investasi atau umur ekonomisnya di sini menggunakan rumus sama dengan initial investment dibagi 6, enter. Nah, untuk rata-rata EAT di sini menggunakan rumus sama dengan rata-rata EAT total EAT dibagi 6, enter. Untuk average rate of return mesin A di sini menggunakan rumus sama dengan 8 juta dibagi 4 juta, enter. Nah, di sini hasilnya adalah 171,43%. Selanjutnya untuk menghitung mesin B di sini sama dengan kita mengambil dari depresiasi payback period, enter. Kita tarik. Nah, di sini juga sama. Enter.
total di sini kita bisa menggunakan AutoSum. Nah, di sini totalnya sudah terisi. Lalu untuk rata-rata investasi di sini sama dengan 32 juta dibagi 6. Enter. Lalu rata-rata EAT atau umur ekonomis di sini menggunakan umur sama dengan total EAT dibagi 6. Enter. Untuk average rate of return mesin B di sini menggunakan umur sama dengan rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi. Enter. Nah, di sini sudah terdapat hasil yaitu 95,31%. Jadi, untuk mempertimbangkan di sini untuk mempertimbangkan mesin A dan mesin B, di sini terdapat perbedaan jumlah PP antara mesin A dan mesin B, dan juga perbedaan hasil dari ARR dari mesin A dan mesin B. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.